Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Pranedia Primajaya, SEMM. Perkenalkan, nama saya Chelsea Octavia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan pada PT Jamskrida Kalsel. Masuk pada pembahasan yang pertama, kinerja keuangan adalah cerminan seberapa baik manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Asset atau ROA. Objek penelitian saya adalah PT Jamskrida Kalsel, yaitu sebuah BUMD yang bergerak di bidang jasa penjaminan kredit di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM daerah. Ada dua faktor yang saya duga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan ini, yaitu yang pertama likuiditas yang diukur dengan current ratio atau CR, yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER, yaitu kemampuan perusahaan menanggung keseluruhan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah likuiditas yang diukur dengan CR berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA? Kedua, apakah solvabilitas yang diukur dengan DER berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA? Dan ketiga, apakah likuiditas dan solvabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap ROA PT Jamskrida Kalsel? Sesuai dengan rumus masalah tersebut, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh CR terhadap ROA. Kedua, menganalisis pengaruh DER terhadap ROA. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh keduanya secara simultan terhadap ROA PT Jamskrida Kalsel. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan teori keuangan dalam kondisi nyata di lapangan, dan secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun pemangku kepentingan lain dalam mengambil keputusan di bidang keuangan. Ada 3 konsep utama yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama, kinerja keuangan (ROA). Menurut Kashmir 2012, ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang kedua, likuiditas current ratio. Menurut Syahrial dan Purba 2013, likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Semakin tinggi CR, semakin baik perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Yang ketiga, solvabilitas atau DEL. Menurut Kashmir 2015, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang menggunakan asetnya. Standar industrinya menurut Kashmir 2013 adalah 80%. Jika DER melebihi angka ini, kondisi keuangan dinilai kurang baik. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa peneliti terdahulu yang relevan, diantaranya Naikovi 2022 yang menunjukkan bahwa CR dan DER berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan food dan beverage. Yang kedua, Solihin 2019 juga menemukan hasil serupa pada PT Kalbe Farma, begitu pula Satria 2022 pada PT Mayora Indah. Sementara Randi dan kawan-kawan 2022 menemukan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap ROA. Rahayu 2025 juga menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap probabilitas. Namun secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan. Terakhir, Tan dan Hadi 2020 mengonfirmasi bahwa CR dan DER berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan farmasi. Kerangka konseptual, di sebelah kiri terdapat 2 variabel independen dan variabel bebas. Yang pertama adalah likuiditas yang diukur dengan current ratio atau CR, dan yang kedua adalah solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio atau DER. Di sebelah kanan terdapat variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA.
Sebelah kiri terdapat dua variabel independen dan variabel bebas. Yang pertama adalah liquiditas yang diukur dengan current ratio atau CR, dan yang kedua adalah solvabilitas yang diukur dengan depth to equity ratio atau DER. Di sebelah kanan terdapat variabel dependen atau variabel terikat, yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset atau ROA. Panel lurus dari likuiditas menuju ROE menunjukkan hipotesis 1 atau H1, yaitu dugaan bahwa si A berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Panel lurus dari solvabilitas menuju ROA menunjukkan hipotesis 2 atau H2, yaitu dugaan bahwa di ER berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Kemudian ada kotak putus-putus di bawah yang melingkupi kedua variabel independen dan mengarah ke ROA. Ini adalah hipotesis 3 atau H3, yaitu dugaan bahwa CR dan DER secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Jadi intinya ada 3 hipotesis yang saya uji dalam penelitian ini, 2 pengujian parsial dan 1 pengujian simultan. Data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mempelajari dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Sedangkan analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS yang mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik seperti uji normalitas dengan Kolmogorov, Smirnov, dan uji multikolonialitas, serta uji hipotesis melalui uji T dan untuk parsial dan uji F untuk simultan. Demikian presentasi dari saya mengenai penelitian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti baik secara akademis maupun praktisi. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.